Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di benua Eropa. Yang pertama, periode kekhalifahan di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1942 setelah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari Bani Umayyah II Abu Abdillah untuk menyerah. Setelah itu, umat Islam dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka memilih keluar dari Spanyol lalu pindah ke benua Afrika, bahkan ada pula yang pindah ke benua Amerika. Demikian pula pada abad ke-11 bangsa Norman di Sisilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintahan Islam di Mediterania. Wilayah Prancis Selatan, Sisilia dan Italia Selatan. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Salah satu dinasti Mongol ada yang mayoritas beragama Islam, yaitu dinasti Khan. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Genghis Khan sosok nama yang begitu terkenal yang berhasil menyatukan suku-suku di bangsa Mongol dan juga menaklukkan kabilah Tartar lainnya. Genghis Khan berhasil membangun imperium besar dan luas yang membentang dimulai dari timur di Cina, Persia dan Eropa Timur di barat, Rusia di utara, dan juga India di selatan. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Utsmani sekitar abad 14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat ekspansi itu, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Bosnia-Herzegovina, dan Albania. Bahkan di Albania umat muslim merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat, periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia. Kebudayaan Islam di Spanyol. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafaria di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah. Kaum muslim yang mendiami Spanyol dewasa ini terdiri dari keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492 meter. Kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya untuk sementara, dan kaum imigran yang menetap di Spanyol. Jumlah mereka menurut catatan John Enkes Nielsen pada tahun 1990 adalah sebesar 250.000 orang. Mereka berasal dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Faktor-faktor pendukung kemajuan peradaban Islam Spanyol. 1. Penguasa yang berwibawa dan mampu menyatukan kekuatan Islam. 2. Keberhasilan politik pemimpin ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. 3. Toleransi yang ditegakkan penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradaban Islam di Spanyol. 4. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk dari berbagai komunitas yang ditegakkan toleransi beragama. Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di Spanyol. 1. Konflik Islam dengan Kristen. 2. Tidak ada ideologi pemersatu. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. 5. Keterpencilan kebudayaan Islam di Turki. Islam telah berkembang pesat di Turki dengan masa kepemimpinannya yang
sangat lama, yaitu dari tahun 1299 meter 1924 meter, telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan yang dicapai, seperti di bidang politik dan pemerintah, militer, ilmu pengetahuan, dan budaya, ekonomi, dan agama. Hal tersebut dapat ditanda dengan warisan budaya, yaitu masjid yang indah. Di antaranya adalah Masjid Sultan Ahmad, Masjid Sulaimaniyah, dan Masjid Hussein. Kebudayaan Islam di Rusia. Rusia memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa dan menjadikannya sebagai kelompok agama terbesar kedua di negara ini setelah Kristen Ortodoks. Terdapat jumlah populasi Muslim saat ini sekitar 14 juta dan 20 juta orang, atau antara 10 hingga 14% dari total populasi Rusia 146. 8 juta. Hikmah mempelajari kebudayaan Islam di Eropa. 1. Untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang asal-usul khazanah budaya dan kejayaan di bidang lain yang pernah diraih umat Islam di masa lampau. 2. Untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sebab dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, generasi muda akan mendapatkan pelajaran berharga. 3. Dapat memilah dan memilih mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu, serta meningkatkan prestasi dan menambah pengetahuan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.